Shalom adik-adik JKM, apa kabar kalian? Senang sekali kakak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Hari ini kita mau belajar tentang kasih itu sabar. Kakak mau bercerita tentang satu kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang Ibu Hana yang berdoa meminta anak kepada Tuhan. Kisah ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat pertama sampai dengan 20. Ada seorang yang bernama Bapak Elkana. Bapak Elkana ini mempunyai 2 orang istri. Yang pertama namanya Ibu Hana dan yang kedua Ibu Penina. Ibu Penina ini mempunyai banyak anak, sedangkan Ibu Hana tidak. Karena Tuhan telah menutup kandungan Ibu Hana. Setiap tahun mereka pergi ke Silo untuk berdoa dan juga mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Bapak Elkana ini selalu memberikan bagian lebih banyak kepada Ibu Penina daripada Ibu Hana. Karena Ibu Penina mempunyai anak, sedangkan Ibu Hana tidak. Setiap kali mereka ke Silo untuk berdoa, untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, Ibu Penina ini selalu jahat kepada Ibu Hana. Ibu Penina selalu menghina Ibu Hana, mengejek Ibu Hana, sehingga membuat Ibu Hana sedih. Nah, suatu kali karena Ibu Penina ini sering sekali menyakiti hati Ibu Hana merasa sedih dan tidak mau makan. Dia menangis terus, dia tidak mau makan. Kemudian Bapak Elkana datang kepada Ibu Hana dan bertanya, "Mengapa kamu tidak mau makan? Mengapa hatimu bersedih? Bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak?" Meski begitu, Ibu Hana masih sedih. Karena Ibu Hana merasa sedih sekali, ia datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dia mau memohon kepada Tuhan seorang anak. Nah, waktu itu ketika Ibu Hana berdoa, di dekat Ibu Hana ada seorang imam, namanya Imam Eli. Nah, Imam Eli ini pelayan di rumah Tuhan. Dia yang melayani di rumah Tuhan. Nah, Imam Eli ini melihat Ibu Hana seperti orang mabuk. Karena ketika Ibu Hana berdoa, dia tidak bersuara sama sekali, tapi mulutnya bergerak-gerak. Jadi Imam Eli berpikir bahwa Ibu Hana sedang mabuk. Kemudian Imam Eli menghampiri Ibu Hana dan bertanya, "Berapa lama lagi kamu akan berlaku seperti orang mabuk? Sadarlah kamu dari mabukmu itu." Tetapi Ibu Hana menjawab, "Aku adalah seorang perempuan yang bersusah hati. Hatiku sangat sedih. Dan aku sedang tidak mabuk. Aku sedang berdoa dan memohon kepada Tuhan seorang anak bagiku." Nah, di dalam doanya ini, Ibu Hana berjanji kepada Tuhan bahwa ketika nanti Tuhan memberikan seorang anak bagi Ibu Hana akan mempersembahkan anak itu menjadi pelayan Tuhan. Jadi Ibu Hana akan mempersembahkan anaknya, menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, setelah saya berdoa, Ibu Hana, Bapak Elkana dan juga Ibu Penina pulang ke rumah. Setelah 1 tahun kemudian, Tuhan membuka kandungan Ibu Hana sehingga Ibu Hana mengandung dan Ibu Hana bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Ibu Hana menamai anak laki-laki itu Samuel. Samuel yang artinya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Nah, kenapa adik-adik Tuhan mau mengabulkan doa Ibu Hana? Karena Tuhan melihat ketulusan hati Ibu Hana. Tuhan melihat bahwa Ibu Hana ini seorang yang penuh kasih, yang sabar,
Sekalipun Ibu Penina selalu berbuat jahat kepadanya, sekalipun Ibu Penina sering menyakiti hatinya, mengejek dia, menghina dia, tapi Ibu Hana tetap mengasihi Ibu Penina. Dan juga Tuhan melihat bahwa Ibu Hana ini seorang yang rajin. Dia rajin datang kepada Tuhan, rajin berdoa. Makanya Tuhan mengabulkan doanya. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar seperti Ibu Hana. Belajar memiliki kasih yang sabar. Ketika kalian mungkin bermain dengan teman kalian dan teman kalian mengejek kalian jangan marah. Kalian harus tetap mengasihi mereka. Kalian harus berdoa buat mereka supaya Tuhan mengubahkan mereka. Dan juga kalian harus rajin berdoa, datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat senang sekali ketika melihat anak-anaknya rajin berdoa, rajin baca kitab suci, dan mau belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kakak mau berdoa buat kalian, karena kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Yuk, sama-sama kakak mau pimpin dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau datang pada Tuhan, kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, kiranya Engkau menanamkan selalu kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap hati anak-anak JKM yang mendengar firman-Mu ini ya Tuhan. Tanamkan dalam hati mereka sedari kecil untuk selalu taat, setia, mengasihi Engkau selalu ya Bapa. Dan biarlah mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Bapa berkati mereka, Bapa berkati masa kanak-kanak mereka, masa tumbuh kembang mereka. Tuhan memberkati sekolah mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka juga ya Bapa. Bapa berkati orang tua mereka dalam mendidik dan mengajar mereka supaya tetap Tuhan, apa yang mereka ajarkan itu datangnya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati selama ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sampai ketemu di pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Nah, kita berdoa supaya firman yang kita dengar hari ini dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati kita, dan kita diberikan kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, yang membuat kami terus bertumbuh, membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan, dan membuat kami menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, berikan kami kesanggupan untuk melakukan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, segala pujian, penyembahan, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.